Bab 1635, Pesona Sejati. Mu Bei menoleh ke arah sana. Tak jauh di depannya, seorang pria berjubah panjang warna perak sedang melangkah datang. Hulu kekacauan melompat-lompat, kenalan tuh. Si Ding kecil menyahut, iya, kenalan yang biasanya dipukuli. Kirin hitam, tungku penelan langit, pisau penggal iblis, dan teratai harta peringkat 9. Mu Bei tersenyum tipis. Orang yang datang itu bukan orang lain, melainkan putra Dewa Kultus Setengah Hari, Liu Changye. Sebelumnya pihak sana pernah menurunkan wujud jiwa untuk bertarung dengannya. Malah sempat membantunya menyempurnakan gambar pedang asal mula satu langkah lagi. Waktu berlalu belum lama, tak disangka orang itu sudah mencarinya lagi. Dari sekali pandang Mu Bei langsung bisa tahu, kali ini yang datang adalah tubuh aslinya. Bagaimana ya, ini sih? Sangat bagus. Datang pas banget. Ia baru saja membangun gambar pedang asal mula sampai sekitar 1/10 bagian. Itu sudah membuatnya memperoleh satu lompatan kemajuan besar. Sekarang ia justru butuh lawan yang tepat untuk bertarung, membantu dirinya mengoreksi dan menyempurnakan lagi. Dan Liu Changye ini, kekuatan pihak sana, sepenuhnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya saat ini. Hulu kekacauan saat ini melompat-lompat lagi, muka tebal, mau nggak biar aku bantu ngajarin dia gimana rasanya ke? Mu Bei memotong, minggir dulu. Jangan rebut lawan tandingku. Hulu kekacauan. Si Ding kecil tiba-tiba bersuara, kita cuma mau bilang, bisa sampai diakui muka tebal sebagai lawan yang sepadan, kenalan ini sampai mati pun sudah cukup terhormat. Mu Bei tercengang sesaat, lalu langsung mengacungkan jempol ke arah si Ding kecil, bagus, denger ngomongnya mantap. Cek, kalau yang bilang begitu itu tokoh jahat, di telinganya akan terdengar sangat menusuk dan bikin gak enak. Tapi kalau orang sendiri pakai kata-kata mirip begitu buat muji dia, hehehe. Rasanya enak banget di hati. Serak. Saat itu juga, Liu Changye tiba-tiba sudah muncul di hadapan Mu Bei. Begitu mendarat di sini, di detik pertama, tangan kanannya membentuk cakar naga dan langsung menyambar ke arah tenggorokan Mu Bei. Tangan kanan Mu Bei menjepit membentuk pedang jari dan menusuk menyambut. Ujung jari itu membentur telapak tangan berbentuk cakar naga itu. Boom! Dentuman memekakkan telinga meledak. Ruang di sekeliling berlapis-lapis terpuntir, lalu sedikit demi sedikit runtuh. Di saat yang sama, dari kedua mata Liu Changye tiba-tiba menembak keluar dua berkas cahaya menyilaukan. Kedua berkas cahaya itu langsung menembus ruang, dalam sekejap sudah tiba di depan Mu Bei. Mu Bei tidak mengelak maupun menghindar. Di depan tubuhnya dengan sendirinya terkondensasi satu lapisan benteng cahaya pedang. Benteng cahaya pedang itu langsung menahan kedua berkas cahaya tersebut. Dan pada saat bersamaan, jari pedang Mu Bei yang tadi menahan telapak tangan lawan tiba-tiba bergetar. Sekali getar itu, kong! Tak terhitung banyaknya ki pedang emas terkondensasi dalam sekejap, berubah menjadi hujan pedang yang menyapu deras ke arah Liu Changye. Liu Changye mengeluarkan pekikan pelan. Dari belakang tubuhnya mencuat puluhan jejak cahaya. Semua jejak cahaya itu menyongsong hujan ki pedang emas yang padat itu. Cis. Satu demi satu ki pedang emas hancur. Satu demi satu jejak cahaya ikut berkeping. Keduanya seimbang. Detik berikutnya, serak. Keduanya sekaligus menghilang. Lalu, dari area itu terdengar rentetan dentuman keras. Dua sosok itu berkali-kali muncul dan saling berbenturan di udara dengan kecepatan tinggi. Kadang kepalan dan cakar saling beradu. Kadang kaki dan kaki saling menendang. Setiap satu benturan akan mengguncang keluar gelombang energi yang amat kuat, membuat ruang di sekitarnya terus-menerus retak. Mu Bei mengerahkan seluruh kultivasinya, lalu terus-menerus melakukan penyesuaian di tengah pertarungan. Seiring ia terus mengoreksi, auranya mulai naik stabil sedikit demi sedikit.
Di bawah sana, Kirin Hitam, Hulu Kekacauan dan yang lain menyaksikan pertarungan Mu Bei. Pisau penggal iblis bergumam, bakat bertarung muka tebal ini benar-benar nggak ada obat. Setiap kali bertarung bisa dengan cepat meningkatkan dirinya. Begini ini, yang lain masih mau main apa? Teratai harta peringkat 9 menimpali, dengan latar belakang setingkat dia, masih perlu apa lagi yang namanya bakat. Latar belakang macam itu aja sudah bikin yang lain gak punya tempat buat main. Tungku penelan langit menukas, pokoknya dia itu keterlaluan hebat. Hulu Kekacauan melompat-lompat sambil berkata, serius deh, meski muka tebal itu latar belakangnya tak terkalahkan dan bakatnya tak terpecahkan, tapi pesona sejatinya justru ada di sini. Dia dari dulu selalu keras terhadap diri sendiri, gak pernah mikir mau mengandalkan orang lain. Kirin Hitam mengangguk, memang begitu. Dengan latar belakang Mu Bei, apapun yang ia inginkan, bukankah cukup dengan satu kalimat saja? Tapi Mu Bei tidak pernah terpikir soal itu. Sejak awal sampai sekarang, ia selalu mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Mengandalkan kedua tangannya, menciptakan semua yang ia inginkan. Itulah pesona yang sesungguhnya. Itu adalah pesona sejati seorang kultivator. Juga pesona sejati seorang pria. Mereka diam-diam memandangi pertarungan Mu Bei. Bum bum bum. Dentuman dahsyat tak putus-putus terdengar. Mu Bei dan Liu Changye bertarung sengit. Saat ini kultivasinya terus berputar, auranya terus meningkat. Dalam waktu singkat saja sudah naik banyak. Alis Liu Changye mengerut. Detik berikutnya, matanya mendadak menjadi dingin. Sebuah tombak perang tiba-tiba muncul di genggamannya. Begitu ia menggenggam tombak perang itu, dari tubuhnya sontak meletup tekanan tajam tombak yang amat sangat menggila. Segera setelah itu, ia menghentakkan tombak dan menusuk deras ke arah Mu Bei. Satu tusukan ini keluar bagai naga kehancuran yang lahir ke dunia. Kekuatan di dalamnya mengerikan sampai puncak. Mu Bei tidak mengelak. Pedang Suji sudah muncul di tangannya, satu tebasan menantang tusukan itu. Detik berikutnya, ujung pedang dan ujung tombak saling bertubrukan. Tang! Suara logam beradu menembus telinga. Ujung pedang dan ujung tombak saling mengunci tak mau mundur. Seimbang. Wajah Liu Changye sedikit menggelap. Ia mengeluarkan satu bentakan keras. Tombak perang di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan. Cahaya menyilaukan itu dengan cepat terkondensasi menjadi tombak bafangan cahaya. Tombak bayangan cahaya itu menyelubungi tombak perang di tangannya dari luar, membuat tekanan tombaknya melonjak tajam dalam sekejap. Mu Bei seketika merasakan sedikit tekanan. Namun ia sama sekali tidak menghiraukannya, malah tersenyum. Sedikit tekanan ini, justru persis yang dibutuhkannya saat ini. Ia menggenggam pedang Suji erat-erat. Dengan memanfaatkan tekanan tipis itu, ia memaksa kultivasinya berputar lebih cepat lagi. Detik berikutnya, kong! Suara pedang yang melengking tajam menggema. Tekanan pedang-pedang Suji melonjak berkali-kali lipat. Lalu, dam! Liu Changye terpental. Sekali terpental itu, ia mundur 7 langkah penuh. Mu Bei menatapnya. Bagaimanapun juga kamu itu putra dewa kultus setengah hari. Masa cuma segini doang kemampuanmu? Wajah Liu Changye seketika menggelap. Sombong. Sikap Mu Bei ini benar-benar agak kebangetan sombongnya. Boom. Satu aura ganas yang amat kuat meledak keluar dari tubuh Liu Changye. Detik berikutnya, ia langsung mengembangkan domain tombak. Dalam sekejap, domain itu menutupi Mu Bei. Di dalam domain tombak, tak terhitung ujung cahaya tombak muncul dari berbagai penjuru. Lalu, seolah punya kecerdasan sendiri, semuanya menyerbu Mu Bei dengan kecepatan tinggi. Setiap satu cahaya tombak ini bukan sembarangan. Tiap-tiapnya sangat mendominasi, seakan-akan satu roh senjata tombak perang yang sesungguhnya. Selain itu, kecepatan mereka sangat tinggi.
Sekedip mata saja sudah sampai tepat di depan Mu Bei. Mu Bei tertawa lebar. Datang bagus. Ia tetap tidak mengelak. Ia menggenggam pedang Zuji dan menebas cepat, membelah rentetan cahaya tombak di depan, lalu satu lompatan langsung menginjak maju ke arah Liu Changye. Domain tombak Liu Changye bergetar. Sekali getar itu, tubuh Mu Bei bergetar sedikit. Aura yang ia pancarkan mendadak melemah lumayan banyak. Tertekan. Itulah daya tekan dari sebuah domain. Mu Bei tersenyum tenang, sama sekali tidak peduli. Ia tetap mengangkat pedang Zuji dan menerjang ke arah Liu Changye. Domain tombak Liu Changye itu, sebenarnya bisa saja ia hadapi dengan langsung mengembangkan domain pedang, saling menetralkan. Bahkan ia bisa memakai domain pedang untuk menggempur dan menghancurkan domain tombak lawan. Namun sekarang, ia justru memilih untuk tidak melakukan itu. Ia sengaja menggunakan tekanan dari domain tombak lawan untuk terus merangsang kultivasinya berputar makin cepat, agar bisa lebih baik lagi menyesuaikan dan menyusun ulang sistem kultivasinya. Tak lama kemudian, kedua orang itu sudah berdiri berhadapan rapat. Bum bum bum. Benturan demi benturan menggema tanpa henti. Seiring benturan semacam itu berulang-ulang, aura yang menyelimuti tubuh Mu Bei perlahan-lahan kembali naik. Beberapa saat kemudian, dam, Liu Changye kembali terpental. Mu Bei berkata, lagi. Tunjukkan seluruh kemampuanmu. Harus diakui, Liu Changye ini, untuk sekarang memang sangat cocok dijadikan sparring partner olehnya. Kalau kultivasi lawan lebih tinggi sedikit, misalnya seperti Ji Feng sebelumnya, si martabat agung tingkat 9 itu justru sudah tidak cocok. Kultivasi pihak sana melampaui dirinya terlalu jauh. Begitu bertarung, pada dasarnya hanya lawan yang menggiling abis dirinya. Sama sekali tidak bisa memberi bantuan yang berarti. Tekanan memang bisa menjadi dorongan. Ucapan itu tidak salah. Tapi ada satu syarat, tekanan itu harus tekanan yang tepat. Misalnya, seorang manusia biasa ingin membeli sebuah villa kecil. Ia butuh uang dalam jumlah besar. Untuk mengumpulkan uang itu pasti ada tekanan. Tekanan seperti itu masih tergolong wajar, bisa mendorong orang itu untuk maju. Tapi kalau kamu menyuruh seorang manusia biasa membeli satu alam semesta, ini sudah mulai omong kosong. Tekanan ini jauh melampaui batas. Bukannya memacu semangat, malah langsung menghancurkan tekad sejak awal. Masih mau bicara motivasi apa lagi? Kong, boom. Suara pedang melengking, suara tombak mengaum. Mu Bei menggenggam pedang Zuji. Di dalam domain tombak, ia terus-menerus berbenturan dengan Liu Changye. Terus-menerus menyesuaikan sistem kultivasinya sendiri. Auranya perlahan naik stabil. Setengah jam berlalu. Boom. Satu tekanan dahsyat mendadak menyapu keluar dari tubuh Mu Bei. Bagaikan gunung berapi, kehancuran yang meletus pada saat itu juga, dalam sekejap menghancurkan domain tombak Liu Changye. Lalu, dam. Liu Changye terlempar ke samping seperti orang-orangan sawah. Darah segar muncrat dari mulutnya. Bab 1636, aku memang suka sok keren. Muka tembok, keren juga. Dalam waktu sesingkat ini, sistem kultivasi baru malah sudah disempurnakan lagi. Tajam, tajam. Labu kekacauan dan tungku penelan langit berseru. Hei Qilin juga mengangguk. Saat ini, aura Mu Bei tiba-tiba melonjak tajam. Jelas, penyesuaian terbarunya terhadap sistem kultivasi baru itu kembali maju selangkah. Teratai berharga 9 tingkat berdecak kagum, bakat begini benar-benar tak ada tandingannya. Di atas tak terpecahkan, bawahnya juga tak terpecahkan. Saat itu, cahaya keemasan di luar tubuh Mu Bei berloncatan sehelai demi sehelai, seperti air mendidih. Tekanan kuat menyebar dengan dia sebagai pusat. Ruang dalam radius beberapa ratus zang di sekelilingnya ikut terpelintir. Di kejauhan, Liu Changye bangkit dengan susah payah. Darah terus menetes di sudut bibirnya.
Ia menatap Mu Bei dengan kaget sekaligus marah. Hanya puluhan ronde saja. Mu Bei baru bertarung silang dengannya puluhan ronde. Dalam waktu sesingkat itu, kekuatan Mu Bei justru mengalami suatu lompatan kualitatif. Ini bagaimana mungkin? Seseorang, bagaimana mungkin bisa meningkat secepat ini? Benar-benar di luar nalar. Saat ini, Mu Bei menatapnya dan berkata, "Kamu sudah sampai batasmu." Mendengar itu, wajah Liu Changye seketika kembali menggelap beberapa derajat. Detik berikutnya, ia langsung berbalik dan pergi. Benar, ia memang sudah mencapai batas. Barusan, dia sudah mengeluarkan daya tempurnya di puncak. Dalam keadaan mengeluarkan kekuatan puncak pun, ia tetap tak berdaya terhadap Mu Bei, malah terluka oleh Mu Bei. Kalau terus dilanjutkan, ia akan sangat berbahaya. Mundur. Sekarang, ia hanya bisa memilih mundur. Ini pilihan paling bijak untuk saat ini. Mu Bei tersenyum tipis. Detik berikutnya, ia mengangkat tangan dengan santai. Pedang pembasmi bencana menebas lurus ke bawah dengan satu tebasan. Dengan tebasan itu, seberkas ki pedang emas menyilaukan terkondensasi dalam sekejap, langsung menebas ke arah Liu Changye. Kecepatan ki pedang ini amat cepat. Dalam sekejap mata saja sudah tiba di hadapan Liu Changye. Liu Changye tak punya ruang untuk mengelak. Ia hanya bisa meraung marah dan mengayunkan tombak perangnya dengan sekuat tenaga menghadang. Detik berikutnya, tombak perang dan ki pedang saling beradu. Krak! Diiringi suara renyah, tombak perang itu terbelah menjadi dua. Setelah itu, keganasan ki pedang tak berkurang. Kecepatannya juga tak menurun. Dalam sekejap jatuh menebas tubuh Liu Changye. Puk! Darah muncrat. Tubuhnya terbelah menjadi dua. Swoosh! Jiwa primordialnya melesat keluar dengan kecepatan tinggi. Wajahnya dipenuhi kaget dan ngeri. Ia kembali melarikan diri ke kejauhan. Namun baru melarikan diri beberapa zang, kekuatan serap jiwa dari pedang pembasmi bencana langsung mengurungnya. Detik berikutnya, jiwa primordialnya ditarik paksa oleh kekuatan serap jiwa itu dan langsung tersedot masuk ke dalam pedang pembasmi bencana. "Lepaskan aku!" Ah! Jeritan putus asa terdengar. Detik berikutnya, kekuatan jiwa Liu Changye lenyap tanpa sisa. Mati. Dan kekuatan pedang pembasmi bencana seketika naik cukup banyak. Soalnya, jiwa Liu Changye sangat kuat. Jiwa sekuat itu bagi pedang pembasmi bencana adalah semacam nutrisi yang luar biasa. Mu Bei menepuk ringan badan pedang pembasmi bencana. Kong! Denting pedang yang nyaring menembus langit, langsung mengguncang dan mencerai-beraikan awan di angkasa. Wei pedang kian tajam. Ia menyimpan kembali pedarik pembasmi bencana, juga mengambil cincin penyimpan milik Liu Changye. Lalu ia menghela napas. Semua sekte besar dan tanah warisan itu. Putra ilahi, putra suci yang katanya luar biasa. Satu persatu ternyata begitu-begitu saja. Hei Qilin berkata, apa jangan-jangan masalahnya bukan di mereka yang lemah, tapi kamu yang terlalu gila. Mu Bei terdiam, lalu berkata, kalau dipikir-pikir, sepertinya memang salahku. Salahku terlalu hebat. Hei Qilin, Hundun Hulu, Tun Tianlu, Zan Mo Dao, Xiao Ding, Jiupin Baolian. Labu kekacauan menoleh ke Hei Qilin. Menurutku, sejak awal dia sengaja menghela napas begitu, biar kakak Hei kamu yang ngomong dia terlalu gila. Abis itu dia tinggal ikut arus pamer satu putaran. Hei Qilin, Mu Bei menatap labu kekacauan, dasar pembelot, jangan asal ngomong. Apa aku kelihatan seperti tipe orang yang sengaja sok keren? Labu kekacauan, cek, panik tuh. Panik, Mu Bei. Sial, dasar pembelot. Ia melirik ke kejauhan. Di sana, sudah berdiri sekelompok orang. Mereka tertarik datang oleh pertarungan sengit antara dia dan Liu Changye tadi. Untuk itu, ia sama sekali tak peduli. Ia hanya memanggil Hei Qilin dan yang lainnya untuk pergi. Di kejauhan,
Para kultivator itu menatap punggung Mu Bei yang menjauh. Tubuh mereka merinding tanpa bisa dikendalikan. Liu Changye itu, putra ilahi Banri Senjiao. Puncak generasi muda alam semesta peradaban tingkat 3. Dan dia justru terbunuh di sini. Dibunuh oleh seorang pemuda. Banri Senjiao pasti bakal gila. Jelas saja. Putra ilahi mereka mati, mana mungkin tidak gila. Seseorang berbisik pelan. Saat itu, di sisi lain, di sebuah paviliun dalam Banri Senjiao. Krak. Sebuah lampu jiwa yang cukup mencolok mendadak pecah. Seorang pria paruh baya berjubah abu-abu yang menjaga paviliun itu melihat kejadian ini, wajahnya langsung berubah drastis. Ia gemetaran memeluk lampu jiwa yang remuk dan padam itu, lalu buru-buru berlari menuju aula besar Banri Senjiao. Di aula besar Banri Senjiao, pemimpin sekte, Zhao Zongyue, sedang membahas urusan sekte bersama beberapa tetua. Pria paruh baya berjubah abu-abu itu menerobos masuk sambil membawa lampu jiwa yang remuk dan padam. Suaranya bergetar, pemimpin sekte, para tetua, lampu jiwa putra ilahi. Padam. Zhao Zongyue dan para tetua seketika berubah wajah dan serempak menoleh. Lalu mereka melihat lampu jiwa remuk dan padam yang dipeluk pria paruh baya itu. Dan lampu jiwa itu, jelas milik Liu Changye. Sekejap saja, wajah semua orang berubah drastis. Tetua kedua berseru kaget, bagaimana mungkin? Putra ilahi sekte mereka. Jenius mutlak yang 1000 tahun sekali baru muncul. Ternyata, mati. Anak sialan itu yang membunuh Changye. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Liu Changye pergi seorang diri mengejar dan memburu Mu Bei. Lalu ia mati. Kalau bukan dibunuh Mu Bei, bisa dibunuh siapa lagi? Padahal, kekuatan Liu Changye sangat mengerikan. Dengan tubuh aslinya turun tangan, mana mungkin ia dibunuh oleh seseorang dari generasi yang sama? Meski 6 putra ilahi dari 6 sekte lainnya turun tangan bersama, paling jauh hanya bisa memaksa Liu Changye kabur, tapi tetap tak mungkin membunuhnya. Wajah Zhao Zongyue gelap sedingin es, nyaris meledak. Matanya penuh amarah dan niat membunuh yang meluap. Kematian Liu Changye, kerugiannya terlalu besar. Lebih besar dari kematian seorang tetua. Bagaimanapun, Liu Changye punya harapan untuk melampaui dirinya. Bahkan ada peluang mencapai alam semesta peradaban tingkat 4. Kalau dia tidak mati, di masa depan, Banri Senjiao pasti bisa meraih kejayaan yang luar biasa. Namun sekarang, sosok bertalenta seperti itu tidak ada lagi. Boom! Ganasnya niat membunuh memancar dari tubuh Zhao Zongyue. Seketika atap aula besar itu hancur berkeping-keping. Ia membentak nyaring, selidiki jejak bocah keparat itu. Begitu ditemukan, segera laporkan. Aku sendiri yang akan turun tangan membunuhnya. Saat itu, tetua ke-6 berdiri dan berkata rendah, pemimpin sekte, tetua dan putra ilahi telah berturut-turut gugur. Menurutku, kita benar-benar tak seharusnya terus memprovokasi. Kalimatnya belum selesai. Zhao Zunfu sudah menoleh tajam membentak, diam. Kamu mau memberontak? Tetua ke-6 buru-buru berkata, tidak berani. Aku hanya... Diam. Zhao Zongyue mengaum. Tetua ke-6 menunduk dan terdiam, tak berani mengucap sepatah kata pun lagi. Pemimpin sekte sudah menunjukkan tanda-tanda mulai kehilangan kewarasan. Kalau ia terus memberi saran, mungkin malah akan menimbulkan bencana bagi dirinya. Sepertinya, aku harus mencari kesempatan menjauh dari sini. Ia membatin dalam hati. Bersambung.